Ya. Balik lagi bersama gue di channel Valahno ya. Di sini barang yang mau di-review udah ada di depan gue, itu adalah tenda. Tenda untuk kapasitas 4 orang. Ini mereknya merek Kompas. Tenda ini tuh udah worth it banget gitu buat kalian-kalian yang nyari tenda outdoor untuk camping atau buat naik gunung yang ultralight, karena ini beratnya tuh cuma berapa kilo kemarin nih Bang? 2,5 kilo. Itu udah satu tenda gini, satu paket gini. Jadi dibanding dengan tenda 4 orang yang kisaran 3,5 kiloan, itu ini udah paling enteng gitu. Ini tenda 4 orang. Langsung aja kita buka tenda Kompas LEW 4 orang. Ini packingnya gini ya, bisa di apa namanya, jing-jing gitu, jadi enak. Terus ya resletingnya resleting nggak ada merek, jadi resleting bawaan pabrikan nih kayaknya nih, yang abal-abal baiknya. Terus apa aja yang di dalam tenda kalau kita beli itu tuh pertama, oh ya ini gue beli flysheet tambahan dari Sengyeon. Ini flysheet, bukan flysheet, footprint buat alas tenda, jadi biar tenda nggak kotor. Kalian kalau misalnya beli ini dapatnya tuh pertama jelas tendanya ini, terus ini pasak, terus ini frame-nya. Ini yang unik nih, tenda dengan harga 750-an udah dapet frame-nya alloy. Alloy kayak gini. Jadi yang gue bilang worth itu ini. Jadi di frame-nya tuh bukan frame abal-abal, udah alloy nih. Terus pasak. Ini pasaknya kita dapat yang besi biasa, bukan yang alloy juga. Jadi agak berat. Ini minusnya di sini nih. Terus tendanya. Tendanya double layer, layer dalam sama layer luarnya. Coba kita bangun aja kali ya tendanya. Oke, kita langsung aja cobain buat bangun tendanya. Biasanya gue pertama buat bangun tenda tuh footprintnya dulu kita gelar. Ini footprintnya gue beli yang ukuran 210 cm x 200. Nah nih, buat footprint gua, jadi yang mengkilat itu bahannya untuk yang di bagian bawah. Jadi yang ini nih, yang jahitannya di luar itu di bagian bawah, yang nempel langsung ke tanah. Nah ini yang bagian di atasnya yang jadi alas. Pasaknya sini nih. Pertama kita cocok dulu pasaknya nih, buat sebagai patokan paling depannya. Coba. Ini batu baunya. Baunya batu. Bagian ujungnya. Setelah si footprintnya udah dipasang, sekarang kita gelar si bagian inner tendanya di atasnya. Terus jangan lupa si ujung-ujung inner tendanya kita pasak lagi biar nggak terbang. Gunanya masak si innernya duluan tuh biar nanti kita masangnya gampang kalau misalnya sendiri. Terus letak footprintnya itu sengaja gue lebihin di depan buat jadi teras di tendanya nanti, biar ada alasnya di bagian depan.
Terus kita susun si ininya dulu nih, si frame alloynya dia. Step pertamanya tuh kita mesti nyusunin ini dulu, si frame-nya jadi panjang, baru nanti si tendanya itu tinggal disambung-sambungin doang ke ininya, frame-nya. Worth it banget tuh, yang enak banget dari tenda ini tuh, dia masangnya kayak tenda-tenda inian nature hike. Jadi kalian cuma masukin ininya doang nih, si frame-nya ke sini, habis itu cari ujung yang di sebelah sana. Yang sebelah sini juga tinggal masukin ini doang, kayak gini doang. Tuh. Ini kita taruh dulu, kita tidurin gitu. Habis itu kita ikat deh. Ini yang bagian tengahnya. Baru kita ikat biasa aja, yang penting dia nyambung. Terus selanjutnya itu kita cuma nyantolin si ininya nih. Ini yang enak banget sih, tenda-tenda yang kayak gini pasti makainya gampang banget. Setelah frame-nya jadi, kita cuma masukin ini ke frame-nya. PU 5000, PU 3000. Ini gua nggak tahu nih, tulisannya Cina semua. Si dalamnya ini, entah ini luarnya atau yang tendanya. Ini kayaknya yang PU 5000 tuh yang ini deh, layer pertama, layer yang luar. Ini dalamnya udah inner kepasang, udah sama frame-nya, kita tinggal masang outer luarnya doang. Ini tinggal ditutupin. Terus yang keren lagi, dari layer pertama ke layer yang di luar ini tuh tinggal masangnya tuh tinggal gini doang. Persis sama kayak yang nature hike. Ini udah kepasang, tinggal kita pasak-pasakin lagi deh. Jangan lupa sampingnya juga di ini. Oh ya, ini dibuat dua gini tuh gunanya tuh, pertama kalau misalnya kalian gunain yang pendek tuh ininya pendek, si jeda ininya pendek. Tapi kalau misalnya kalian si jeda ininya nih, ini cuma 4 jari doang. Kalau misalnya kalian mau jedanya luas biar anginnya banyak masuk, ini kita tarik, kita ambil satu ginian doang, karetnya. Terus itu kita pasak. Nih pasaknya agak susah nih, banyak batu di sini. Nah ini lebih dari sejengkal dalamnya. Kalau misalnya lo lihat, dalamnya lebih dari sejengkal, masih luas banget. Jadi anginnya tuh flow masuk sini tuh lebih banyak. Kita juga dapat strap buat si pinggiran tenda nih, di bagian-bagian yang ujungnya situ tuh kayak gini. Ini gunanya kalau misalnya cuacanya ekstrim banget ya, misalnya banyak angin gitu, kalian campingnya di ruangan yang tempat yang terbuka banget, yang kemungkinan kalau misalnya hujan tuh anginnya bener-bener banyak, bener-bener kenceng maksudnya. Itu baru pakai ginian. Opsional sih kalau misalnya kalian mau pakai ini, boleh, sangat disarankan kalau misalnya cuaca ekstrim. Kalau misalnya biasa aja dengan pasak yang di pinggir-pinggir gitu doang cukup. Tapi kalau misalnya cuaca ekstrim, dipasang di tenda giniannya. Di sini udah ada tempatnya buat ngikat si tali ini. Ini kita tinggal masukin doang, terus kita ikat biasa aja. Ikat biasa. Habis itu ujungnya kita pasang. Terserah mau sejauh apa. Terus ini adjustable ya, jadi bisa dikencangin, bisa dikendorin. Ini kalau misalnya kalian mau kendorin tinggal geser ke bawah. Kalau misalnya mau kencangin tinggal tarik ke atas. Nah, gitu. Jadi sininya tuh bakalan kencang otomatis.
Nah ini dia penampakan tendanya. Jadi ini yang gue bilang nih tadi, si strapnya ini buat memperkokoh si tendanya. Jadi kalau misalkan angin tuh pegangannya banyak. Selain di ujung sini, sini, sama yang ini tambahannya. Ini bisa digunain kalau misalnya cuaca ekstrim banget, kalau misalnya nggak terlalu parah gitu kayak camping-camping biasa. Ini nggak dipakai nggak masalah. Yang penting ini dipasang. Di tenda ini juga ada jendelanya juga, tapi yang nggak bisa ngintip, cuma sekedar udara masuk aja kalau misal pakai outer luarnya ini. Tapi minusnya di sini, ini kan ada kayak tulangannya gitu ya, tapi tulangannya kurang kenceng gitu, kurang kaku. Jadi kalau misal diginiin tuh, iya letoy. Terus juga dia nggak nyiapin si tulangan yang di sini, yang di tengah. Biasanya kan ada, ini nggak dapet. Gue nggak tahu emang ini barangnya kurang part yang ini atau emang kayak gini gitu. Kalian tulis aja di kolom komentar. Pintunya ada 2, jadi yang belakang cuma segaris gini doang. Nih, yang belakang cuma segaris gitu doang. Nah yang di bagian depan tuh pintunya ada 2 bar gini, ada 2 garis ini. Jadi kalau misalnya kita buka, coba kita lihat, kita bukanya. Nah, ini bisa dipasangin trekking pole, jadi kayak terasnya gitu biar lebih adem. Bisa juga digulung. Kalau misalnya nggak mau dipakai, ini kita tinggal gulung doang. Terus di sininya udah ada cantolannya nih. Ada yang kayak gini yang bentuknya T. Terus di sini yang bulat, kita tinggal masukin doang. Nah ini pemandangan dalamnya nih kayak gini. Jadi terasnya tuh cuma ada segini doang. Buat santai-santai sih, buat naro-naro tas kayaknya bisa di depan. Tapi nggak terlalu gede, kayak jaraknya itu cuma 50 cm. Ini ada cantolan tadi sama kayak yang di atap depannya. Ini juga sama. Jadi kalau misal kalian nggak mau pakai ininya, ini kita buka. Nggak mau pakai ininya, ini tinggal digulung, cantolin ke sini. Ini udah ada ininya juga. Tinggal dicantolin gitu. Ya pokoknya gitulah. Nah ini penampakan dalamnya. Ini agak kotor karena udah gue pakai kemarin camping. Dalam segini gini ada inian juga, ada si tempat buat naro barang, naro senter, naro HP dan lain-lain. Ada 2 depan belakang. Untuk kapasitas 4 orang sih ini menurut gue masih agak terlalu kecil ya. Kemarin gue nyoba bertiga itu sempit karena ada barang-barang. Jadi ya gitu deh, agak harus mepet-mepet. Kalau misalnya badannya kecil mungkin muat berempat. Kalau misalnya badannya gede ya paling bertiga doang. Ya dalamnya. Coba pintu belakangnya dibuka kan. Ini penampakan sletlingnya nih. Sletting biasa sih, nggak ada mereknya sama sekali. Terus juga untuk di sleting bagian belakang tuh kemarin gue coba agak susah, agak keset. Ya mungkin karena resleting murah kali ya, dia udah menang di frame, terus di bahannya juga udah bagus, enteng, sama outernya juga keren nih, luar tendanya nggak yang abal-abal, nggak yang tipis-tipis, dan kayaknya kuat untuk nahan hujan. Tapi resletingnya itu agak PR. Ini tendanya. Nah ini kalau misalnya ada orang kayak gini, gede nggak, luas nggak? Coba kalau misalnya tidur di situ di ujung. Nah itu 1, 2, 3. Nah itu cuma tiga orang doang kayaknya muatnya. Nggak, kalau misalnya 4 ya. Oh ya tingginya nih masih bisa setengah berdiri ya. Segitu, setengah berdiri. Ya, worth it nggak menurut Gani? Hah? Harga segini cukup nggak? Worth it banget. Mungkin segitu aja kali review tenda kali ini. Bisa jadi rekomendasi ya buat beli tenda. Kompas dengan harga 750-an udah sebagus ini. Paling cuma kalau misalnya kalian mau lebih enteng lagi, si pasak besinya ini diganti sama pasak alloy. Gue ada contohnya nih, pasak alloy. Oh yang dari Daulagiri. Ini buka. Ini satunya tuh harganya kalau nggak salah 12 ribuan deh. Satu pasak. Ini dia pasak segitiga, lebih kuat juga, nggak gampang bengkok. Pasti nggak bengkok sih ini pasak ini. Beli yang kayak gini, ini walaupun bentuknya agak gede, tapi beratnya enteng banget dibanding dengan satu gituan, satu pasak yang biasa.
Ini pasak enteng banget, 12.000 harganya satuan. Mungkin segitu aja review tenda kali ini. Menurut kalian ini recommended nggak untuk harga segini? Tulis di komentar ya. Thank you. What?